Assalamualaikum saudaraku, sesuai janjiku kapan hari kalau aku tuh mau share resep atau caraku bikin dumpling spicy chicken atau dumpling ayam spicy, yang mana ini adalah salah satu menu kuliner yang tak jual ya di geraiku, yang alhamdulillahnya rasanya tuh bikin lidah deso sampai lidah mewah itu jadi ketagihan dengan rasa lembut dari daging ayamnya yang super spicy. Untuk bagian daging ayam yang tak pakai di sini adalah bagian paha pilihan ya saudara, karena daging ayam bagian paha itu selalu bikin tekstur dumplingku jadi spicy dan juicy banget. Langkah pertama tak seset dulu atau tak pisahkan bagian daging di paha ini dari tulangnya. Dan ini untuk resep daging ayam sebanyak 1 kilo ya, khusus bagian paha saja, nggak tak campur udang dan nggak tak campur bagian apapun yang lainnya. Dan aku juga pernah bikin bagian paha tak campur dengan bagian dada, tapi hasilnya juga beda ya, jadi nggak bisa sejuicy pakai paha saja. Jadi buat yang mau nanti silahkan pakai bagian paha ya saudara, supaya hasilnya sesuai dengan yang tak resepkan ini. Ini tadi 1 kilo daging ayam bagian paha, isi 6 potong paha ayam yang super agak jumbo. Lakukan penyesetan atau pemisahan daging sampai semua selesai ya, tinggal tulangnya seperti ini. Langkah berikutnya tak siapkan dulu dengan memotong-motong daun bawang ya, ini 2 tangkai saja daun bawangnya. Tak pisahkan bagian putih dan bagian hijaunya. Ini nanti sebagian buat bumbu dumpling dan sebagian buat bumbu saus dumplingnya. Berikut kemudian tak coba untuk daging paha ayamnya yang tadi sudah tak seset atau sudah tak pisahkan dari tulangnya dengan menambahkan 200 gram es batu. Kemudian untuk bumbunya di sini tadi aku pakai daun bawang bagian putihnya dan sebagian bagian hijaunya. Jadi bagian putihnya di semuanya kan, tapi bagian hijaunya sebagian saja karena nanti disisakan buat sausnya. Tak tambahkan seasoning garam kira-kira 1 sendok makan dan penyedap rasa sapi 1 bungkus, kemudian ladaku atau merica bubuk 1 bungkus, dan yang terakhir saus tiram sebanyak 2 sendok makan atau 1 bungkus ya, ini aku pakai sasetan. Gak lupa juga tak tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh, dan langsung saja tak cup sampai bertekstur kasar ya, jadi jangan terlalu halus, usahakan masih ada tekstur kasar ayamnya, dan hasilnya bisa dilihat ya seperti ini. Jadi nggak terlalu halus, masih ada tekstur kasarnya dari daging ayam pahanya, ini nanti juicy banget dari sini. Apalagi ini kulit ayamnya juga masuk sekalian ya, walaupun nggak hancur sama sekali, yang penting tadi sudah dicincang-cincang. Setelah pencuperan tak pindahkan daging ayamnya ini ke wadah yang lain yang lebih besar ya, ini aku pakai mangkok yang lebih besar. Kemudian tak tambahkan tepung maizena, di sini aku pakai merek Hawaii, yang penting pakai yang bermerek ya, jangan yang tanpa merek sama sekali. Tak tambahkan tepung maizena sebanyak 5 sendok makan saja untuk ukuran 1 kilo ayam. Jadi memang untuk tepungnya itu pencampurannya cuma suwet dikit banget ya, karena pernah juga kapan hari tak campuri sebanyak 15 sendok makan, bahkan pernah juga 20 sendok makan, tapi hasilnya tuh ya nggak bisa sejuicy yang campurannya sedikit seperti ini. Setelah tepung tercampur rata dengan daging ayam, kemudian tak siapkan ini aku pakai kulit dimsum ya. Ini yang tak pakai kulit dimsum dengan diameter 8 cm. Pernah juga aku pakai kulit pangsit yang bentuknya tuh persegi 4 agak lebar-lebar. Tapi yang cocok itu sebetulnya ya yang seperti ini ya, yang bentuknya bulat-bulat seperti ini, dilipat-lipat ya. Intinya dikasih biru supaya lebih bervariasi dan lebih menarik untuk dijual. Kalau mau lebih merekat bisa direkatkan menggunakan air saja ya, cukup menggunakan air saja untuk merekatkannya. Lakukan sampai semua selesai, sampai semua ayamnya ini terbungkus dengan kulit dimsum. Jadi pembikinannya memang lumayan ngerenik seperti ini, tapi untuk rasanya jangan diragukan. Dan ini langsung tak tuangkan di atas panci pengukusannya, supaya nanti tinggal memindahkan di atas kompor. Kalau mau bikin yang langsung dimakan dan langsung habis itu nggak perlu dikukus ya saudara, jadi cukup direbus saja. Karena ini stok jualan, jadi tak kukus dulu supaya nanti penyimpanannya lebih mudah. Dan ini sudah 10 menitan, tak matikan apinya. Selanjutnya ke perbumbuannya, di sini aku mau bikin chili oilnya. Ini aku pakai cabai merah besar sebanyak 150 gram dan cabai rawit sebanyak 150 gram, jadi sama. Bisa juga kasih lebih banyak cabai rawitnya daripada cabai merah besarnya ya, yang jelas jangan sampai lebih banyak cabai merah besarnya, minimal sama banyaknya antara cabai rawit dan cabai merah besar. Ini tak rebus dulu, atau kalau mau nggak direbus juga bisa ya, digongso tanpa minyak, ditumis tanpa minyak. Tapi kalau aku lebih suka tak rebus dulu supaya nanti pemblenderannya itu lebih mudah dan lebih cepat. Setelah mateng kemudian tak siapkan ini, tak tambahi udang rebon atau udang ebi, juga nggak lupa daun jeruk sebanyak 6 lembar ya. Jadi di sini ada yang beda dari resep dumpling spicy yang lain. Kalau yang lainnya itu nggak pakai cabai seperti ini, tapi pakai cabai bubuk saja, cukup pakai cabai bubuk
dan nggak ada udang ebi atau udang rebon. Sedangkan di sini aku pakai cabai ori, cabai segar yang tak haluskan dengan menambahkan udang ebi atau udang rebon. Dan setelah halus seperti ini kemudian selanjutnya tak tumis ya. Ditumis menggunakan minyak, tapi minyaknya masuknya nanti dulu. Ini tadi nyupernya juga tanpa menggunakan air sama sekali. Jadi lebih cepat juga nanti ya prosesnya. Bisa juga langsung dikasih minyak di sesi ini. Ini tak gongso dulu, tak osreng-osreng tanpa menggunakan minyak. Kalau yang namanya chili oil itu seharusnya minyaknya pakainya banyak, tapi di sini aku cuma pakai sedikit saja minyaknya supaya nanti nggak kebanyakan minyak ya, karena nanti ada sesi seasoning yang disiram dengan minyak panas. Jadi ini tak kasih sedikit saja, minyaknya secukupnya saja untuk mengawetkan cabenya juga. Tak aduk-aduk sampai tak rasa cukup tanek ya. Setelah itu tak rasa cukup, tak matikan apinya. Berikut tak coba dengan merebus 6 potong dumpling ayamnya. Ini adalah cara penyajian. Sambil menunggu proses perebusan, tak siapkan seasoningnya dengan menambahkan setengah siung bawang putih yang dicincang, kemudian daun bawang yang bagian hijaunya tadi, biji wijen 1 sendok, cabai yang tadi sudah tak tumis 1 sendok, kecap asin 1 sendok, kecap ikan 1 sendok, dan saus siram juga 1 sendok. Kemudian tak panaskan minyak dan tak siramkan ke bumbu seasoningnya. Setelah minyaknya panas seperti ini, kemudian tak aduk-aduk rata, dan kemudian gak lupa tak tambahkan penyedap rasa ayam. Di sini penyedapnya hati-hati ya dalam penambahannya, jangan sampai kebanyakan, nanti bisa keasinan karena tadi sudah ada kecap asinnya. Tak aduk-aduk rata, kemudian gak lupa tak tambahkan sedikit gula pasir yang gak perlu diaduk juga gak apa-apa. Barulah tak tuangkan dumpling yang sudah direbus tadi sebanyak 6 potong ya, ini untuk satu porsi 8.000. Tak tambahkan juga kuah rebusan dumplingnya tadi secukupnya saja. Ini aromanya wangi banget dan apalagi rasanya sedap banget. Kuahnya yang seger, sedap, gurih dan ada pedes-pedesnya. Kemudian dengan dumplingnya yang spicy dan creamy, tak tambahi daun bawang di atasnya ya sebagai topping pelengkapnya. Oke saudaraku, demikian tadi resep dumpling spicy chicken yang super moist dan super creamy. Silahkan dicoba ya, ini cocok banget buat ide jualan. Cocok juga buat stok cemilan di rumah ya, dimakan di cuaca apapun, ini mantep banget. Demikian tadi resep masakan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tonton video berikutnya. Happy cook. Wassalamualaikum.